saat ini tergugat 1 dan tergugat 3 juga sudah memberikan kuasa kepada kami. Boleh dijelaskan agenda persidangan hari ini seperti apa? Hari ini agendanya mediasi. Hari ini mediasi. Seperti apa Pak tadi? Ini kan ada kedua belah pihak, mungkin di dalam seperti apa mediasinya? Kalau isi di dalam nanti seperti apa, mohon maaf karena ini etikanya. Kami terikat pada etika profesi yang mana mediasi itu sifatnya rahasia. Yang jelas tadi pihak penggugat sudah menyampaikan apa keinginannya dan kami sudah menanggapi. Dan kami harapkan mediasi nanti masih bisa berjalan dan menemukan titik temu seperti itu. Oke, Pak, ini kan dari pihak Ustadz Yusuf Mansur sendiri tidak hadir gitu kan? Iya. Apakah sudah sepenuhnya diserahkan jadi tidak akan hadir di persidangan atau seperti apa? Ya, jadi pada hari ini yang tidak hadir adalah pihak prinsipal penggugat dan pihak prinsipal tergugat. Jadi kedua belah pihak memang tidak hadir. Prinsipalnya, yang sudah diserahkan kepada masing-masing kuasa hukum. Jadi saya kembali tegaskan bahwa memang dalam mediasi itu diharapkan prinsipal hadir. Seandainya tidak hadir, ada syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing prinsipal, yaitu menunjuk kuasa untuk mewakili di mediasi. Nah, saya rasa dari pihak prinsipal penggugat tadi sudah kami untuk mewakili beliau dalam mediasi. Oke, berarti minggu depan masih ada mediasi? Minggu depan masih ada mediasi dan ini kan kemarin sempat lama tertunda karena panggilan untuk tergugat 1 dan tergugat 3 yang belum sampai. Nah, saat ini tergugat 1 dan tergugat 3 juga sudah memberikan kuasa kepada kami. Nah, sekalian juga saya menjawab kenapa harus lama ini, karena kami prinsipnya sebagai profesi kami sebagai pengacara, sebagai advokat, itu kami menunggu, tidak boleh tidak boleh kami yang meminta. Nah, jadi kemudian setelah panggilan secara formal diterima oleh tergugat 3 yang di Sleman itu, yang ada beberapa kali panggilan, itu kemudian setelah panggilan diterima baru tergugat 3 memberikan kuasa kepada kami untuk mewakili kepentingan tergugat 3. Oke. Jadi hanya masalah teknis, administrasi, panggilan dan segala macam yang membuat ini menjadi agak berlarut-larut. Oke. Pak, mungkin ada yang disampaikan dari UYM sendiri untuk proses hukumnya ini? Ustadz umumnya Ustadz hanya pesan untuk teman-teman semua warga Indonesia ya, yang beliau minta untuk selalu didoakan agar semuanya bisa Oke Pak, boleh dijelaskan agenda persidangan hari ini seperti apa? Ya, agenda persidangan hari ini pra mediasi. Alhamdulillah tadi pihak pertama dan ketiga itu hadir. Setelah itu dilanjutkan dengan mediasi. Tadi dari majelis hakim yang memeriksa pokok perkara sudah menganjurkan supaya bisa islah di dalam proses mediasi. Tadi juga dari majelis hakim kita juga senang mendengarnya ya, bahwa majelis hakim menganjurkan sama-sama orang yang Islam sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan agar istilahnya ini terjadi islah. Dan dalam proses mediasi tadi kita sudah membuat resume juga penawaran ya untuk pihak tergugat 1 maupun 2 dan 3 untuk mengembalikan dana yang sudah klien kami investasikan dalam program patungan hotel dan apartemen haji dan umroh, ya kan. Namun dengan catatan dikembalikan dengan dikonversikan emas. Ya, misalkan tahun 2012, 2013 klien kami menginvestasikan ikut program usaha 10 juta. Nah, saat 10 juta itu saat 2013, 2014 dapat berapa gram sih emasnya? Nah, misalkan 16 gram nih. Ya udah, kembalikan sesuai dengan harga emas sekarang. Saat kita ajukan gugatan kita Desember ya.
Jadi waktu konversi emas 16 gram di bulan Desember tuh harganya berapa? Itu dikembalikan aja. Karena kan beda. 2012 uang 10 juta, 2012 dengan 2022 sekarang kan harga 2022 sekarang kan harganya berbeda kan. Ya kita minta itu aja dikembalikan tapi dengan konversi emas gitu. Dan juga kita minta kerugian imaterial ya kan. Dalam arti imaterial di sini kita minta biaya-biaya seperti kita beracara ya kan, klien kami menyewa pengacara ya kan, klien kami yang sudah selama dari 2012 sampai 2000 sekarang itu nagih ya kan, tapi tidak kunjung ada pengembalian. Nah, itu kan ada kerugian imaterial tuh ya kan, itu yang kita minta. Oke. Tanggapan dari kuasa hukum tergugat sendiri seperti apa Pak tadi? Untuk tanggapan tadi ada hakim mediator, jadi baru selama ini biar pihak kami ya menawarkan resum untuk etiket kami kepada pihak tergugat. Nah, sedangkan dari tergugat belum ada tanggapan karena masih mau didiskusikan ya oleh prinsipalnya gitu. Jadi masih nunggu 1 minggu depan baru kita dapat tanggapan. Oke. Berarti terbuka untuk berdamai ya Pak? Kalau kami ya berduka dari awal kami sebelum dari awal kami sudah menawarkan untuk kekeluargaan. Nah, cuma kan waktu pas somasi itu tidak ada tanggapan maupun jawaban, ya kan, sehingga kita ajukan gugatan kan. Nah, inilah saat mediasi inilah yang menurut kami ya kan untuk kekeluargaan, untuk mediasi yang lebih efisien dan efektif. Ya kami berharap di sini ada penyelesaian, bukan gugatan kan. Nah, inilah saat mediasi inilah yang menurut kami ya kan untuk kekeluargaan, untuk mediasi yang lebih efisien dan efektif. Ya kami berharap di sini ada penyelesaian. Oke, Pak, kalau dari klien Bapak sendiri mungkin ada yang disampaikan dan gimana sih kondisinya saat ini? Ya kalau kondisinya sampai sekarang ini menunggu ya, mulai dari bulan Desember, Januari, bahkan sampai Maret. Ya kemarin kabar di mana ya kan gitu, nanya. Nah, ini masih proses pemanggilan para pihak. Nah, ini baru proses mediasi gitu. Ya berharap ya supaya ini ada penyelesaian gitu. Oke, Pak, ini kan dari UYM sendiri kasusnya kan bukan cuma satu. Yeah. Ada juga kemarin baru disidangkan lagi. Mungkin ada kemungkinan ini akan benar-benar diselesaikan, mungkin dikembalikan atau gimana sih melihat tidak hanya satu kasus yang seperti ini, Pak? Ya, yang bisa menilai dari pihak mereka ya kan, yang bisa menilai bisa menyelesaikan atau tidak ya kan. Nah, cuma intinya dari kami dalam proses mediasi ini ada etikat dari kami ya kan, untuk apa? Untuk yang bersangkutan mengembalikan dan mengenyampingkan bagi hasil yang 8%. Kan ada di perjanjian itu atau dalam video beliau kan 8% akan dibagi. Kita menyampingkan 8% itu, bahkan kalau misalkan sudah 10 tahun dana itu dikembalikan, kita juga kesampingkan. Kita minta pengembalian aja ya, kerugian material kita maupun imaterial yang selama ini itu dikembalikan saja. Kemudian